Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada materi penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan ini kita masuk materi sistematika pada penelitian tindakan kelas. Masuk sistematikanya ya. Sistematika penelitian tindakan kelas. Pada dasarnya, sistematika sebuah laporan penelitian terdiri dari komponen-komponen berikut. A atau bab 1 yaitu disebut pendahuluan, di mana pendahuluan menggambarkan latar belakang dilakukannya penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan manfaat penelitian. Jadi pada bab 1 ini apa yang melatar belakangi permasalahan diangkatnya variabel judul tersebut. Misalnya upaya meningkatkan hasil belajar menulis karangan dengan menggunakan miniatur ya. Nah, kemudian apa latar belakangnya? Latar belakangnya baik dari segi materi, hasil belajar, kegunaan, kemudian latar belakang pendidikan atau keilmuan dan sebagainya ya. Jadi menggambarkan latar belakang yang dilakukannya, mengapa mengambil variabel tersebut, mengapa permasalahannya kok ada, mengapa dicarikan solusinya dengan menggunakan media tersebut. Itu disebut latar belakang. Jadi latar belakang masalahnya, penggunaan medianya untuk pemecahan masalah ya. Kemudian ada lagi di pendahuluan ini masalah penelitian. Masalah penelitian, apa-apa saja masalah penelitiannya. Masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan ya. Bagaimana penerapan misalnya ya, bagaimana penerapan media miniatur terhadap hasil belajar siswa. Kemudian apakah hasil belajar siswa meningkat dengan menggunakan media miniatur di dalam menulis karangan misalnya atau menulis wacana. Kemudian ada lagi tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban dari masalah penelitian. Kalau tadi pada masalah penelitian dia berupa kalimat pertanyaan, maka pada tujuan penelitian dia menjawab. Tadi bagaimana misal pertanyaannya dan untuk apa pertanyaannya, maka jawabannya untuk mengetahui penerapan media miniatur terhadap hasil belajar menulis wacana siswa. Contohnya nomor 1. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan penggunaan media miniatur terhadap hasil belajar siswa ya. Di tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah atau masalah. Kemudian landasan teori. Landasan teori diambil dari variabel judul. Variabel judul terdiri dari unsur X dan Y. Unsur X adalah unsur utama, sedangkan Y unsur kedua. Misalnya unsur utamanya meningkatkan hasil belajar, sedangkan Y-nya menggunakan miniatur media miniatur. Berarti Y-nya adalah media miniatur. Jadi landasan teori diambil berdasarkan semua hal yang berkaitan dengan variabel judul X dan Y. Semua unsur yang berkaitan dengan kata-kata atau pembahasan nanti di dalam penelitian. Maka kita berlandaskan teori-teori tersebut ya. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis, ya, secara keilmuan, dan secara praktis, secara penerapan atau kegunaannya dalam saat atau kegunaannya pada kebutuhan kelas tersebut. Jadi ada tujuan teoritis dan tujuan praktis ya. Teoritis berdasarkan keilmuan atau teori-teori dalam pembelajaran. Kalau praktis itu
terhadap perlakuan atau efek positifnya ya terhadap pemberlakuan hasil penelitian tersebut. Kemudian kita masuk pada B atau bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu memuat berbagai teori, konsep atau hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jadi yang ada keterkaitan unsur X dan Y-nya dengan penelitian yang dilakukan. Jadi itu disebut tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka minimal dimasukkan 3. Tinjauan pustaka yang diambil yaitu ada unsur X atau Y-nya yang relevan. Kita ambil dari abstrak. Mengapa dari abstrak? Karena abstrak adalah miniaturnya sebuah hasil penelitian. Jadi untuk tinjauan pustaka diambil pada abstraknya. Ya. Kemudian setelah diambil abstrak, untuk tinjauan pustaka diadakan penelaahan terhadap persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi apa persamaan dengan penelitian yang akan Anda lakukan? Kemudian apa perbedaannya? Setiap tinjauan pustaka itu ya, nanti di akhirnya baru disimpulkan lagi. Jadi mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Ada perbedaan, perbedaannya di mana, persamaannya di mana, ya itu dijelaskan. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian yang memuat desain penelitian, populasi, sampel, teknik instrumen pengumpulan data, prosedur penelitian, serta analisis data. Ya. Yang memuat desain, kan desainnya penelitian PTK. Nah, berarti desainnya adalah penelitian PTK yang bersiklus. Siklus 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada prasiklus. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya adalah siswa kelas 2 SMP misalnya ya. Atau kelas 2 SD. Kemudian sampelnya adalah siswa kelas 3B. Karena dia kelas paralel, ada 2 kelas atau lebih, maka populasinya kelas 2, tapi yang diambil sampelnya adalah 2B misalnya ya. Kemudian teknik instrumen pengumpulan data. Teknik instrumen pengumpulan data yaitu mulai dari observasi, adanya wawancara, adanya tes ya, ada tes lisan, tulis, dan sebagainya ya. Kemudian ada dokumentasi, ada wawancara, ada dokumen. Jadi itu teknik instrumen pengumpulan data. Kemudian ada prosedur penelitian serta analisis data. Prosedur penelitian diambil dari 4 langkah dalam PTK, yaitu yang dilengkapi dengan 5 langkah menjadi ada revisi ya. Jadi ada planning, tindakan, refleksi, planning, tindakan, observasi, refleksi, dan revisi ya. Jadi itu prosedur penelitiannya diuraikan dengan jelas serta analisis datanya, bagaimana menganalisis data. Kemudian bab 4 yaitu temuan dan pembahasan yang menyajikan hasil analisis data. Temuan yang didasarkan pada hasil analisis data tersebut serta pembahasan mengapa hasilnya seperti itu ya. Jadi temuannya karena PTK bersiklus, maka ada temuan 1 prasiklus, 2 siklus 1, 3 siklus 2, 4 siklus 3. Maka ada jenjangnya, bersiklus, berdaur ya, diulang kembali. Maka ada prasiklus dilakukan tanggal berapa, apa hasilnya. Kemudian siklus 1 dilakukan berdasarkan hasil prasiklus, kapan dilakukan, apa hasilnya. Kemudian siklus 2 dilakukan berdasarkan hasil dari analisa atau analisis siklus 2, apa hasilnya, kapan dilakukan. Jadi harus jelas ya. Itu temuan dan pembahasan.
Kemudian bab 5, adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian 2, maka rumusan kesimpulan juga terdapat 2. Misalnya tadi bagaimana menerapkan miniatur media pembelajaran miniatur. Nah, kemudian rumusan masalah kedua, apakah dengan penggunaan media miniatur hasil belajar menulis wacana siswa meningkat? Berarti simpulan terdiri dari 2 itu, ya, secara spesifik. Jadi simpulan diambil dari tujuan penelitian, itu yang diambil. Kemudian saran itu beberapa pihak yang terkait itu disarankan. Pihak sekolah, pihak peneliti, ya, pihak perpustakaan atau teman berkolaborasi, atau sekolah pengguna, sekolah yang dikenai objeknya. Jadi sarannya berbagai macam, ya. Saran itu untuk pemanfaatannya ke depan, ya. Kemudian deskripsi singkat setiap komponen tersebut adalah sebagai berikut. Pada sistematika penulisan, ya, sistematika yang pertama itu ada abstrak, ya, di dalam menyajikan saripati penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, prosedur, dan hasil. Latar belakangnya apa? Tujuan, prosedur, dan hasil. Abstrak merupakan suatu miniatur dalam suatu penelitian. Jadi kalau kita mau lihat secara cepat apa hasil atau isi dari suatu penelitian tersebut, kita terlebih dahulu melihat abstraknya. Karena abstrak adalah hasilnya, ya, miniaturnya sebuah penelitian. Dia terdapat di sana latar belakang, tujuan, prosedur, dan hasil. Maka lengkap dalam abstrak itu. Abstrak dengan jumlah kata 150 sampai 250 kata. Abstrak ada keterbatasan jumlah kata, ya. Kemudian 2, pendahuluan. Pendahuluan memuat tadi sudah kita uraikan juga di awal. Adanya latar belakang, ya, adanya masalah yang mendorong dilakukannya penelitian, data awal tentang akar masalah, deskripsi lokasi dan waktu, serta pentingnya masalah itu dipecahkan mengapa. Itu ada di dalam abstrak, ada pendahuluan. Kemudian merumuskan masalah, apa saja rumusan masalahnya. Rumuskan masalah-masalahnya 2 atau 3. Kemudian tujuan penelitian. Kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitian juga 2. Kemudian ada manfaat, manfaat bagi peneliti, manfaat bagi pengguna, manfaat bagi objek yang diteliti, ya. Jadi itu manfaat diuraikan. Kemudian kajian teori, ya, teori-teori yang terkait sesuai dengan variabel judul yang digunakan. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Kemudian ada hipotesis, ya, jawaban sementara atau HO-nya. Kemudian 4, pelaksanaan penelitian atau penyajian. Uraian tentang pelaksanaannya, di mana tempatnya dilakukan, SDX misalnya, ya. Waktunya Senin tanggal sekian pukul sekian. Mata pelajaran apa? Misalnya bahasa Indonesia. Kemudian karakteristik siswa di sekolah subjek penelitian tersebut seperti apa, ya. Siswanya kurang minat terhadap pelajaran menulis misalnya, ya, atau mengarang. Kemudian 2, deskripsi setiap siklus yang mencakup rancangan pelaksanaan, pemantauan, instrumen, serta refleksi. Deskripsi setiap siklus, 1, planningnya apa yang dilakukan, apa yang dipersiapkan. Kemudian tindakannya apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, tahap-tahapnya. Kemudian observasi, siapa yang mengobservasi, apa yang dilakukannya. Observasi terbagi 2, ada untuk guru dan untuk siswa, yang dilakukan oleh 2 orang observer. Kedua observer boleh mengobservasi 2 hal, yaitu guru dan siswa. Jadi dia memegang 2 lembaran, ya. Kemudian refleksi, apa hasil akhirnya, perenungannya apa, penilaiannya apa. Kemudian revisi untuk melakukan siklus berikutnya, ya. Kemudian deskripsi singkat tentang hasil penelitian, yaitu
menyajikan uraian setiap siklus dengan data lengkap. Siklus tadi 3 juga ya, kalau 4, 4, kalau 2, 2. Kemudian A, perubahan yang terjadi bagaimana. Kemudian tabel grafik yang mendukung penyajian data ditampilkan ya. Kemudian 7, simpulan dan saran. Jadi 6, simpulan dan saran ya. Jadi ada simpulan, ada saran ya. Kemudian 7, ada daftar pustaka, jangan sampai lupa ini daftar pustaka, hal yang urgen. Dalam satu penelitian lebih sebaiknya dilengkapi dengan jurnal, artikel jurnal ya. Jadi referensinya tidak hanya dari buku tapi juga ada dari skripsi, tesis, jurnal ya. Itu akan lebih bagus hasilnya. Kemudian terakhir lampiran, apa saja yang dimuat dalam lampiran? Ada instrumen penelitian yang digunakan, masukkan dalam lampiran. Kemudian personalia tenaga peneliti, riwayat hidup masing-masing peneliti, masukkan. Kemudian data penelitian, data apa? Data siswa, data nilai, data hasil belajar. Kemudian bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan, ada angket, ada wawancara, ada oleh badan observasi 1, 2, oleh observer 1 dan 2 ya. Itu dimasukkan semua ke dalam lampiran. Jadi apa yang digunakan dalam melakukan penelitian itu masuk di dalam lampiran. Jadi dia disebut itu dokumen. Kemudian ada lagi dokumentasi, dokumentasi foto-foto kegiatan. Kalau dia dokumen itu hasil lembaran-lembaran yang digunakan dalam melakukan penelitian tindakan kelas tersebut ya. Jadi itu sistematika dalam penelitian tindakan kelas ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 temuan dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran ya. Demikian saja materi pada sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Semoga materi ini dapat membantu Anda dalam merancang serta menyusun kegiatan atau laporan penelitian tindakan kelas. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.